Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang 5 hukuman terkejam buat klub sepak bola dunia. Dan nampaknya Manchester City bakal segera masuk ke dalam daftar tersebut. Lalu hukuman apa sajakah yang didapatkan? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Manchester City itu terancam mendapatkan sanksi berat dari Premier League. Sebelum Manchester City, ada juga beberapa klub sepak bola yang pernah dijatuhi sanksi berat. Seperti yang kita ketahui bahwa Manchester City mendapatkan lebih dari 100 dakwaan dari Premier League pada pekan ini. Mayoritas dari dakwaan tersebut terfokus pada dugaan pelanggaran peraturan keuangan klub. Kasus Financial Fair Play atau yang dikenal dengan FFP seperti ini belum pernah menimpa klub-klub Liga Inggris. Bahkan belum ada klub yang mendapatkan lebih dari 100 dakwaan. Meskipun putusan mungkin butuh waktu, Manchester City kemungkinan akan menghadapi beberapa bentuk hukuman jika terbukti bersalah. Tidak hanya denda saja, namun hukuman yang lebih berat akan menimpa Manchester City. Sebelumnya ada juga 5 hukuman berat yang pernah melanda klub-klub top dunia. Mereka juga harus menderita dengan pengurangan banyak poin dan juga bahkan terdepak dari kompetisi kasta teratas. Adapun untuk klub-klub yang dimasukkan antara lain, yang pertama ada Middlesbrough. Middlesbrough FC adalah klub sepak bola profesional di Middlesbrough, Inggris yang berkompetisi di EFL Championship yang merupakan tingkat kedua sepak bola Inggris. Dibentuk pada tahun 1876, mereka juga telah bermain di Stadion Riversdale sejak tahun 1995. Klub ini juga bermain di Ayresome Park selama 92 tahun, yakni dari tahun 1903 hingga tahun 1995. Middlesbrough adalah salah satu anggota pendiri Liga Premier pada tahun 1992 dan juga menjadi salah satu klub pertama yang terdegradasi setelah musim 1992-1993. Flashback ke tahun 1996, Middlesbrough itu membatalkan laga Premier League melawan Blackburn kurang 24 jam dari kick-off. Penyebab pembatalan adalah 23 pemain absen lantaran scoring. Kemudian ada juga dari mereka yang cedera hingga ada juga dari mereka yang sakit. Premier League itu juga hanya memberikan hukuman pengurangan 3 poin bagi Jeporo. Hukuman itu juga terasa sangat pedih dikarenakan Middlesbrough itu terdegradasi dengan selisih 2 poin dari zona aman. Dan berbicara mengenai prestasi dari Middlesbrough, adapun untuk prestasi klub termasuk memenangkan Piala Liga pada tahun 2004, trofi utama pertama dan juga sampai saat ini, dan mereka juga mencapai final Piala UEFA di tahun 2006, kalah dari klub Spanyol Sevilla. Pencapaian liga tertinggi mereka hingga saat ini adalah tempat ketiga di papan atas pada musim 1913-1914, dan klub juga hanya menghabiskan 2 musim di luar 2 divisi teratas sepak bola Inggris. Berikutnya adalah Rangers. Rangers Football Club adalah klub sepak bola profesional Skotlandia yang berbasis di distrik Govan di Glasgow yang bermain di Liga Utama Skotlandia. Meskipun bukan nama resminya dan mereka juga sering disebut sebagai Glasgow Rangers di luar Skotlandia. Kisah terpuruknya Rangers adalah sebuah peringatan kepada klub sepak bola manapun yang menganggap kejayaan tak akan pernah berkesudahan. Clive Blues yang pertama kali terbentuk pada bulan Maret 1872 pada kelas sepak bola di Eropa sedang berada pada cikal bakal perkembangan yang akan menyebabkan olahraga ini terkenal di lingkungan sekolah dan juga bahkan universitas. Pada masa itu sepak bola juga mulai diperkenalkan ke berbagai belahan dunia. Rangers pun tak ketinggalan mengikuti perkembangan sepak bola. Tiket musiman terjual lebih dari 40.000 banyaknya, dan Stadion Ibrox selalu saja dipadati kurang lebih 50.000 penonton, bahkan sempat melebihi kapasitasnya. Pada kala itu, Rangers juga tampak kuat dan juga tak tergoyahkan. Baru 8 tahun berdiri saja, klub asal Glasgow ini meraup gelar juara di pentas domestik dengan total hingga tahun 2011 itu mencapai 54 piala. Kemenangan di Piala Eropa juga memberikan kemilau ketenaran bagi klub tersebut. Rangers juga sempat menjadi juara kedua dalam Piala UEFA di tahun 2007-2008. Dan kini di peringkat UEFA sendiri, Rangers seperti tak melambangkan mantan juara. Jangankan 100 besar klub Eropa, posisi Rangers pun merosot jauh. Jika ditelisik lebih jauh dan juga dalam, adalah Sir David Murray yang sebenarnya bisa disalahkan atas terpuruknya Rangers. Murray adalah salah satu pengusaha terbaik Skotlandia yang membeli Rangers pada tahun 1988. Melalui kekayaannya, Murray tak segan mengisi bensin uang kepada klub tersebut. Murray memang kaya, akan tetapi ia membangun kekayaannya bukan hanya melalui bakat dan kerja keras sebagai pengusaha, namun juga melalui hutang.
Dalam filosofinya, ia tidak pernah khawatir untuk berhutang hingga jutaan pound sterling karena ia percaya bahwa hutang akan menjadi bahan bakarnya dalam meraup imbalan yang lebih besar. Filosofi tersebut juga diterapkan di Rangers. Alhasil pada tahun 2003, hutang bersih Rangers mencapai 82 juta pound sterling. Inilah cikal bakal pergelutan Rangers dengan urusan keuangan, pajak, likuidasi, dan posisi klub di domestik dan juga benua. 6 tahun kemudian, Murray juga mengundurkan diri sebagai ketua Rangers dan juga Craig White membeli Rangers dengan harga 1 juta pound sterling. Namun, ia juga harus menanggung hutang 18 juta pound sterling dari Rangers ke Bank Lloyds. Dan keseluruhan total hutang itu mencapai 27 juta pound sterling. Kegagalan membayar pajak lalu membuat Rangers bangkrut pada Februari 2012. Kemudian diturunkan ke divisi keempat Liga Skotlandia dan ditinggalkan para pemain bintangnya. Klub ketiga adalah Luton. Luton Town FC merupakan klub sepak bola asosiasi profesional yang berbasis di kota Luton, Inggris. Didirikan pada tahun 1885, mereka dijuluki The Hatters dan berafiliasi dengan Asosiasi Sepak Bola Bedfordshire County. Klub ini juga adalah yang pertama di Inggris Selatan yang menjadi profesional, melakukan pembayaran kepada pemain sejak tahun 1890 dan juga menjadi profesional sepenuhnya setahun kemudian. Periode sukses dari klub tersebut dimulai pada tahun 1981 ketika klub itu memenangkan divisi kedua dan dengan demikian memperoleh promosi ke divisi pertama. Luton akhirnya mengalahkan Arsenal dengan skor 3-2 di final Piala Liga Sepak Bola di tahun 1988 dan bertahan di divisi pertama hingga terdegradasi lagi pada akhir musim 1991-1992. Namun sayang, Luton juga harus menghadapi cerita yang buruk. Sebab di antara tahun 2007 dan di tahun 2009, mereka mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan klub itu diturunkan dari kasta kedua sepak bola Inggris ke kasta kelima di musim-musim berturut-turut. Degradasi terakhir kali ini terjadi selama musim 2008-2009 ketika 30 poin dikurangi dari rekor Luton dikarenakan berbagai penyimpangan keuangan. Luton kemudian menghabiskan 5 musim di sepak bola non-league sebelum memenangkan Conference Premier pada tahun 2013-2014, mengamankan promosi kembali ke Football League. Yang keempat adalah Juventus. Baru-baru ini Juventus terkena hukuman pengurangan 15 poin di Liga Italia. Bianconeri masih bisa banding atas keputusan ini. Dan untuk jaksa FIGC memutuskan untuk menjatuhkan hukuman tersebut setelah Juventus dinyatakan bersalah dan juga melakukan pelanggaran mengenai laporan keuangan dalam investigasi yang dilakukan oleh FIGC. Investigasi tersebut dikutip dari Sport Bible terkait dengan metode pembayaran yang mereka lakukan pada pemain sejak tahun 2020 dan di tahun 2021. Ketika pada kala itu para pemain setuju menerima pemotongan gaji akibat dampak dari COVID-19. Dengan pemotongan 15 poin, Juventus juga langsung terperosok ke urutan 10 klasemen sementara. Dan poin Juventus kini tersisa 22 angka saja. Padahal sebelum insiden ini terjadi, Juventus sedang dalam tren bagus lewat raihan 24 poin dari 9 laga yang dimainkan. Walaupun kalah 1-5 dari Napoli di laga, Juventus setidaknya punya peluang besar untuk bersaing di papan atas. Namun, sebelum mendapatkan hukuman pengurangan poin, Juventus juga pernah mendapatkan hukuman yang lebih parah. Musim 2006-2007 bakal dikenang oleh Juventus dan juga para penggemar, sebab mereka harus menjalani fase sulit dikarenakan degradasi ke Serie B. Juventus pada kali itu juga berada di level yang sulit, tetapi mereka beruntung punya barisan pemain yang setia. Juventus juga harus bermain di Serie B bukan karena gagal di Serie A musim 2005-2006. Pada musim tersebut, si Nyonya tua sukses meraih puncak klasemen pada akhir musim. Namun, adanya skandal Calciopoli yang mengubah segalanya. Putusan pengadilan juga mengharuskan Juventus turun ke Serie B. Selain itu, Juventus juga harus kehilangan gelar Scudetto yang kemudian menjadi milik Inter Milan. Luciano Moggi yang merupakan direktur Juventus juga mendapatkan sanksi larangan aktif di sepak bola seumur hidupnya. Kasus Calciopoli bukan hanya menjadikan Juventus sebagai pesakitan, AC Milan, Lazio, dan Fiorentina juga mendapatkan hukuman pengurangan 30 poin. Namun 3 klub tersebut tidak harus dikirim ke Serie B. Bermain di Serie B tentu menjadi petaka bagi para pemain bintang Juventus pada saat itu. Tidak heran jika kemudian terjadi eksodus pemain besar-besaran pada awal musim 2006-2007. Banyak para pemain yang tidak ingin tampil di Serie B. Kemudian Serie B juga dijadikan medan pembuktian bagi pemain yang pantas mendapatkan status legenda di Juventus. Saat para pemain top macam Ibrahimovic dan juga Cannavaro pindah, ada 6 pemain kunci yang tetap bertahan. Mereka adalah Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Pavel Nedved, David Trezeguet, dan juga Mauro Camoranesi yang memilih setia bersama dengan Juventus di Serie B.
Pada akhirnya, dari 40 laga yang dimainkan di Serie B, Juventus hanya menelan 4 kekalahan saja. Juventus kalah dari Spezia, Bari, Brescia, dan juga Manova. Juventus juga memenangkan 28 laga dan meraih 10 hasil imbang. Juventus pun melenggang mulus kembali ke Serie A. Cukup satu musim saja bagi si nyonya tua untuk berlaga di kasta kedua. Dan Juventus pun segera kembali ke habitatnya lagi. Dan yang terakhir adalah Olympique Marseille. Olympique de Marseille adalah nama tim sepak bola Prancis. Berbasis di Marseille, tim ini didirikan tahun 1899. Di Prancis, klub ini adalah klub yang paling banyak penggemarnya dengan prestasi yang prestisius yang juga telah banyak diraih di berbagai kompetisi sepak bola terbaik. Namun sayang banget, Marseille ini pernah menerima hukuman yang parah di tahun 1990-an. Pertandingan melawan Valenciennes menjadi awal mula permasalahan tersebut. Pada pertandingan terakhir di Ligue 1, Marseille yang saat itu bersaing menjuarai Ligue 1 harus berhadapan dengan Valenciennes pada 20 Mei 1993 di matchday 36. Pertandingan itu berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan dari Marseille. Kurang dari seminggu menuju laga final Champions League, tentunya penting menjaga fisik dan juga psikis para pemain. Pasalnya, Marseille juga kalah di final European Cup di tahun 1991 oleh Restal Belgrade di babak adu penalti, yang pada kala itu skornya adalah 5-3. Banyak pemain inti dari Marseille yang cedera pada saat itu, dan Bernard Tapie yang merupakan pemilik dari Marseille pada kala itu tidak ingin kekalahan di final seperti itu terulang kembali. Meskipun Marseille sudah juara Liga 4 kali berturut-turut, Tapie tetap tidak ingin memberikan celah kegagalan bagi klubnya. Tuduhan kemudian bermula ketika gelandang dari Valenciennes yakni Christophe Robert mengklaim bahwa pemain dari Marseille yakni Jean-Jacques Adili dan juga general manager yakni Jean-Pierre Barnes menawarkannya 250.000 francs untuk mengalah. Bukti berupa amplop berisikan uang tersebut kemudian ditemukan di halaman rumah bibi dari Robert. Jacques Griezmann dan juga George Boruchaga dari Valenciennes juga ditawarkan nominal serupa. Robert kemudian dikeluarkan dari pertandingan melawan Marseille di menit ke-23 dengan dugaan cedera. Boruchaga ini dikenal sebagai pemain yang gemar protes mendadak kalem ketika melawan Marseille. Griezmann juga terlihat lebih bersemangat kala itu dengan berlarian ke seluruh penjuru lapangan di pertandingan tersebut. Dia menolak tawaran suap itu dan juga menjadi satu-satunya pemain yang menolak. Bahkan dia juga menuturkan kejadian suap tersebut pada manajer Valenciennes kala itu, yakni Boro Primorac di jeda turun minum. Berkat aksi tersebut, Griezmann diberikan penghargaan FIFA Fair Play Award di tahun 1995. Setelah uang Robert ditemukan, kantor kepala Marseille langsung digeledah. 12 pemain yang pada kala itu menuju untuk latihan langsung dibawa untuk diminta keterangan sebagai saksi. Tapie dan juga Adili dipenjara dengan tuduhan korupsi, sedangkan Robert, Barnes dan juga Boruchaga diberikan hukuman percobaan. Dan tidak hanya itu saja, untuk Tapie juga bahkan dilarang berkecimpung dalam sepak bola seumur hidupnya, dan untuk Marseille juga bahkan terdegradasi ke divisi 2 Liga Prancis pada kala itu di tahun 1994. Gelar juara Ligue 1 milik Marseille musim itu dicabut dan juga tidak dianggap. Namun gelar juara Eropa milik Marseille masih berlaku. Berkat itulah Marseille masih menjadi satu-satunya klub asal Prancis yang pernah menjuarai Champions League. Well Spapania, itulah 5 hukuman terkejam buat klub sepak bola dunia. Dan kebanyakan hukuman itu juga dikarenakan mereka telah melanggar beberapa peraturan yang sangat fatal. Lalu pada akhirnya akankah Manchester City juga akan masuk ke dalam daftar? Nanti kita lihat saja bagaimana ke depannya. Well Spapania, cukup sekian untuk hari ini. Saksikan update informasi dari berita bola dan juga fakta menarik lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.